Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini akan membahas tentang kelas diagram dalam UML, Unified Modeling Language. Nah, di video saya sebelumnya sudah membahas tentang use case, di mana merupakan salah satu aktivitas atau fungsi atau hubungan antara aktor dengan use case. Jadi, apa yang dilakukan oleh aktor itu akan digambarkan di dalam use case. Nah, ketika use case itu sudah selesai, maka dibuatlah sebuah diagram skenario. Diagram skenario ini berisi tentang alur atau detail dari setiap use case. Nah, misalkan ada use case login. Kemudian untuk diagram skenarionya ada aktor dan ada sistem, gitu ya. Nah, aktor bisa melakukan apa? Nah, masukkan login. Ya. Kemudian sistem akan melakukan verifikasi user. Nah, kalau memang cocok, ya maka akan masuk ke dalam sistem. Tapi kalau tidak cocok, berarti sistem akan memunculkan pesan error, kemudian dikembali lagi ke user agar user melakukan input kembali. Nah, dari skenario diagram ini ditemukan beberapa objek ya yang nantinya akan berhubungan dengan kelas diagram. Sekarang, apa itu kelas diagram? Kelas diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansi Kelas diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas diagram itu terdiri dari keadaan yang kita sebut sebagai properti dari satu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau kita sebut sebagai metode atau fungsi. Kelas diagram itu menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan masih banyak lagi. Nah, di kelas itu memiliki 3 area pokok. Untuk yang paling atas adalah name kelas, ya. Kemudian yang baris kedua itu ada atribut dan baris ketiga adalah metode. Ya. Nah, apa itu atribut? Atribut itu sifat khusus yang dimiliki oleh kelas. Ya. Nah, atribut dan metode dapat memiliki satu atau sifat privat dan protect. Nah, salah satu ya. Privat itu tidak dapat dipanggil di luar kelas, jadi dia hanya berfungsi di dalam kelas tersebut saja. Kemudian protected ya, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Contohnya generalisasi nanti ya. Jadi saya ulang, ada privat, ada protected. Privat itu tidak bisa dipanggil, kalau protected dia bisa dipanggil kelas lain. Nah, contohnya di sini ada objek ya, ada bus, ada mobil, ada cup, ada gelas. Jika ini digambarkan menjadi kelas diagram, di atas ini adalah kelas, name class. Nah, atributnya apa? Nah, bisa diisikan
jumlah kursi, terus kemudian tipe ban, kemudian jumlah TV. Begitupun juga dengan car, ya. Name class, atributnya sama ya, jumlah kursi, ya, tipe ban, jumlah roda, jenis lampu, dan lain sebagainya. Nah, metodnya bisa berupa berjalan, berhenti, mundur, termasuk ke dalam baris ketiga. Bus dan car ini generalisasi dengan mesin. Angkutan, ya, masuk di jenis angkutan. Kemudian sama dengan yang ketiga, ada objek gelas. Atributnya apa? Bisa jadi volume air, ya, jumlah pegangan. Berikut juga metodenya. Tadi dikatakan bahwa kelas itu adalah objek. Nah, apa itu objek? Objek itu adalah gambaran dari entity, baik di dunia nyata atau konsep dengan batasan-batasan yang batasan dan pengertian yang tepat. Nah, objek itu bisa diwakili ada komputer, mobil, dan lain-lain. Objek juga dapat berupa konsep. Seperti proses kimia, transaksi bank, permintaan, pembelian, dan lain sebagainya. Setiap objek dapat memiliki 3 karakteristik, yaitu state atau status, behavior atau sifat, dan identity atau identitas. Ini kita bisa jelaskan ya. Name class, atribut, operation. Relasinya yang pertama adalah asosiasi, jadi hubungan antar kelas, ya, dihubungkan dengan tanda seperti ini, garis dengan navigability atau arah, gitu ya. Nah, hubungan kelas dengan kelas, nah, ada yang namanya multiplicity. Nah, di sini one, minimal satu kelas berhubungan dengan minimal 1 sampai tak terhingga kelas lain. One and only one, ini dibaca sebagai one or more. Tidak boleh, kelas itu tidak dimiliki sampai tak terhingga. One more itu kelas itu minimal dimiliki oleh 1 sampai tak terhingga. None or more berarti boleh tidak dimiliki sampai dimiliki maksimal 1. Untuk relasi selanjutnya adalah ada generalisasi, ya, ada asosiasi dan other, ya. Nah, asosiasi digambarkan dengan garis, ya. Kemudian ada agregasi, ya, agregasi digambarkan dengan simbol seperti ini. Ada komposit, jadi ini adalah hubungan kuat yang tidak bisa terpisahkan dari kelas lain. Generalisasi dan realisasi. Contoh, saya mempunyai use case, ya, bank. Ada 2 aktor, ada user, ada bank. User melakukan autentifikasi user, ya, bank mengelola user. User melakukan withdrawal, penarikan. User melakukan transfer. Banknya mengelola. Nah, ketika kita dibuat kandidat kelasnya menjadi seperti ini. Untuk objek fisik, ya, fisiknya, ya, kita bisa lihat aktornya ada user dan bank. Ya, dalam hal ini
Nah, ketika kita berhadapan dengan mesin ATM, objek apa saja yang terdapat di dalamnya? Ya, secara fisik ada mesin ATM dan ada ATM card. Nah, di dalam transaksi ada apa? Di transaksi ada withdrawal dan transfer. Kemudian dipilih objek-objek yang sekiranya ya, ada di dalam transaksi ini. Kemudian dipilih ya, objek yang nantinya akan dijadikan dalam sebuah kelas diagram. Di sini ada transfer, ada withdrawal, bank, user, ATM card, dan ATM. Kan jelas kan? Berarti objeknya itu nanti akan menjadi satu kelas. Agregasi bentuknya seperti ini. Di dalam company, di dalam perusahaan itu memiliki satu perusahaan memiliki satu owner. Ya, satu perusahaan memiliki satu owner. Satu perusahaan itu memiliki minimal 1 sampai hingga pegawai. Ya. Jika dituliskan seperti ini, owner karena ini sifatnya single, ya. Kemudian employer di sini sampai tak terhingga berarti ada dalam kurung sikunya ya, kosong. Contoh lain, kalau agregasi ya yang putih ini memang mempunyai hubungan erat, tetapi ya sifatnya adalah tidak begitu kuat gitu ya. Tetapi kalau yang ini gelap, ya agregasi penuh itu mempunyai hubungan erat. Di dalam mobil, kelas mobil itu memiliki 1 handle, 1 mesin, dan 4 kursi. Gitu ya. Kalau tidak ada handle-nya tidak bisa disebut sebagai mobil. Gitu ya. Caranya bagaimana? Kalau tidak ada setirnya. Kan? Kemudian ketika dibuat kelas diagram menjadi seperti ini. Ya. 4 kursinya. Ini ada generalisasi, misalkan ada furniture itu terdiri dari kursi, ya berikut dengan atribut dan metodenya. Kemudian di dalam kursi masih mempunyai eksekutif kursi. Nah, kita akan coba buat ini, ya. Implementasi yang ada di atas ada objek bank, ATM, ya ATM dia ada transaksi, ya. Di transaksi itu ada withdrawal dan transfer, kemudian ada ATM card dan ada saving account. Satu bank mempunyai banyak ATM code, ya. Kemudian satu ATM code cash itu dipunyai atau ada di dalam banyak minimal 1 sampai banyak ATM card. Kartu ATM, ya, setiap nasabah kan memiliki 1 ATM, ya, berhubungan atau mempunyai 1 transaksi. Ya. Oke. Nah, ini juga sama. Dalam hal ini adalah pembelian barang. Customer order, ya, 1 customer boleh tidak order sampai boleh order sampai tak terhingga. Kemudian order ini mempunyai payment. Ya. Payment di sini sifatnya ada generasi. Ya, pembayaran itu bisa dilakukan secara kredit, cash ataupun cek. Nah, order itu sendiri beragregasi dengan order detail. Order detail itu mempunyai item.
bisa diperhatikan hubungan antar kelasnya, kemudian hubungan antar kelasnya. Ketika kita masuk ke dalam Lucid, nah sekarang kita masuk ke Lucid, berarti kita masukkan dulu UML. New, sini ada UML class. Nah, ini adalah contoh yang ada di dalam Lucid. Sekarang kita akan buka baru, berarti file, new, blank document. Loading ya, sebentar. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Lucid ya. Saya new dokumen, Lucid chart dokumen. Oke, ini saya kecilkan. Kita import yang UML seperti biasa. Yang ya, kita tinggal masukkan kelas saja di sini. Jadi, misalkan kita pakai yang ya ada bank, ATM, double klik, ada kelas lagi di sini, ada ATM, name, address, ATM code. Untuk kelas ATM bisa ditambahkan di sini ada cash, satu lagi adalah ATM code. Kemudian di dalam ATM ada transaksi, withdraw, dan transfer.
transaction. Nah, di dalam transaksi date, time. Ini lagi ID transaksi. Ya, nah, hubungannya adalah dari bank ke ATM. Nah, ini saya tarik. Nah, multiplicity-nya saya ganti 1. Ini saya ganti sesuai dengan yang di modul adalah many. Seperti ini. Ya. ATM dan transaksi. Nah, one to many juga. Ini one. Yang bawah adalah many. Operasinya nanti silahkan ditambahkan sendiri. Ada withdrawal dan transfer. Nah, saya tambahkan kelas lagi di sini. Nah, ini simbolnya memang kita seperti ini. Nah, ini kalau asosiasi, ya. Kalau kita pakai generalisasi yang ya, ya. Nah, ini hubungannya adalah generalisasi dengan transaksi. Transaksi mempunyai ya, penarikan dan transfer. Nah, kemudian ada ATM card, saving account. ATM card di sini memiliki satu saving account. Nah, di sini nanti bisa dilengkapi untuk atributnya. Ya, saving account itu mempunyai atribut apa saja. ATM dari sini mempunyai hubungan ini. Ya. Ini adalah untuk many one. Ini one. Ya. Saving account dimiliki oleh bank.
saya tulis 1. Ya. Ya. ATM, nah di sini juga mempunyai, bisa diatur bunganya adalah one to many. Saya add multiply. Tadi one to many, one ini one. Nah, ya, dan seterusnya sampai kelas ini berrelasi satu dengan yang lain, gitu ya. Oh maaf, ini bukan transaksi ya, ini ada di ATM code, saya salah. Bisa saya pindahkan ke entitasnya. Oh bisa. Nah seperti ini, itu ya, sampai dengan selesai. Demikian video saya untuk pembuatan kelas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.